Selamat mendengarkan podcast ini. Saya sangat berharap apa yang saya kemukakan ini benar-benar menggores hati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan memberi dampak atau memberi pengaruh yang konkret, yang nyata, yang signifikan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara sekalian. Karenanya kita sungguh-sungguh memfokuskan diri pada pemberitaan kebenaran firman ini. Yang bukan tidak mungkin dan tentu harapan kita pemberitaan firman Tuhan ini mengarahkan hidup kita kepada kerajaan surga. Atau mengkokohkan, mengokohkan, memantapkan fokus kita kepada kerajaan surga. Kepada Tuhan dan kerajaannya. Saudaraku sekalian, segala keindahan dan kebaikan alam semesta ini tentu tidak akan dapat menandingi Allah yang menciptakannya. Saudara pasti setuju dan mengatakan amin. Saya mengerti, saya tahu saudara juga tahu dan setuju. Tetapi kenyataannya keindahan Tuhan hanya bisa dihayati oleh orang-orang yang benar-benar telah melepaskan dirinya dari kesenangan apapun, dari percintaan dunia ini. Jadi pengertian, pengetahuan dan persetujuan kita belum pasti membuat kita benar-benar mengalami, menikmati, menghayati keindahan Tuhan itu. Sebab keindahan Tuhan hanya dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan tujuan hidup. Sebenarnya ini tidak cukup diresponi dengan kata amin, tetapi harus benar-benar kita alami. Karena dari muda kita berkata, Kaulah segalanya dalam hidup ini. Kaulah segalanya. Itu sering kita nyanyikan. Dialah segalanya, tetapi faktanya tidak benar-benar menjadikan Yesus segalanya. Sangat sedikit orang yang memiliki prinsip dan langkah seperti ini, bahwa Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan, satu-satunya tujuan hidup. Pada umumnya dan hampir semua orang telah terikat oleh percintaan dunia, terikat oleh kesenangan dunia, dan berbagai hal yang menurut dirinya membuat ia bahagia dan lengkap. Saudaraku, harus diwaspadai. Semakin orang memuaskan kesenangannya, dia menumbuhkan satu monster. 2 kesenangan, 2 monster. 3 kesenangan, 3 monster. Pasti kita punya beberapa kesenangan. Kalau bukan Tuhan yang menjadi kebahagiaan dan kesenangan kita, kita membuat atau membangun monster. Makin memuaskan monster itu, makin kuat dia. Jadi jangan lagi berkata, sekali ini saja, sekali ini saja,
Sekali ini saja saya lakukan, nanti tidak lagi. Sekali Anda memberi umpan kepada monster itu, dia makin kuat. Dan terus meningkat keberadaan pencengkeramannya di dalam hidup seseorang. Sampai seseorang itu tidak bisa lepas lagi. Ini mirip dengan orang-orang yang adiktif atau bersifat kecanduan. Jadi orang bukan hanya kecanduan oleh alkohol atau obat adiktif lain, tetapi kesenangan itu sudah bisa menjadi ikatan. Keinginan dipuji, keinginan dianggap penting, dianggap terhormat, ya. Belum lagi kekayaan, kesenangan, keinginan daging, kuliner dan seks. Itu semua bisa menjadi belenggu jika tidak ditempatkan secara proporsional. Saya katakan kuliner bukan berarti tidak boleh makan, tapi ada etikanya. Seks bukan tidak boleh, tetapi ada etikanya. Jadi saudaraku sekalian, saya menghimbau, mengajak saudara untuk sadar. Ternyata saudara belum menghayati keindahan Tuhan secara benar dan belum menikmatinya. Karena kesenangan-kesenangan hidup telah menggeser seleramu menikmati Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalimat yang sama di dalam Matius 16 ayat 26, Markus 8 ayat 36. Ayat yang senada bunyinya di Lukas 9 ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ayat ini secara tidak langsung mengemukakan bahwa lebih dari segala sesuatu yang dapat kita peroleh dan dapat kita miliki di dunia ini, tidak terpisah dari Allah adalah satu-satunya yang dibutuhkan oleh manusia. Itu keindahan, itu kebahagiaan. Lebih dari segala sesuatu yang dapat kita peroleh dan miliki di dunia ini, tetap ada dalam persekutuan dengan Allah, itu satu-satunya yang kita butuhkan. Jangan sampai kita terpisah. Ini bukan hanya menyangkut berkat jasmani, bahkan berkat jasmani bagi umat perjanjian baru sudah tidak mendapat tempat lagi. Di atas segalanya, yang penting kita memiliki Tuhan. Tetapi nanti saya jelaskan, Anda tidak bisa memiliki Tuhan kalau tidak dimiliki Dia sepenuhnya. Sering tidak fair. Orang mau memiliki Tuhan, terutama berkatnya, tapi tidak dimiliki oleh Dia. Itu semena-mena terhadap Tuhan. Sewenang-wenang. Sewenang-wenang. Kan kalau majikan itu terhadap asisten atau pembantu rumah tangga, dia mau memiliki seluruh waktunya, seluruh tenaganya, mau suruh apapun mesti nurut. Tapi dia tidak boleh memiliki majikannya. Masa sama Tuhan begitu? Kita boleh memiliki Tuhan, memiliki berkatnya, memiliki tenaganya, mengalami perlindungan penjagaannya, tapi kita tidak mau dimiliki Dia. Saya beritahu ini, Anda salah.
Anda tidak pernah memiliki Allah karena Anda tidak pernah dimiliki oleh Dia. Ya, tetapi itulah nuansa keberagamaan, saudara. Terhadap dewa ilah Allah yang disembah, dia mau memanfaatkan, manipulatif, oportunis. Memang Allah diadakan untuk dirinya, diri manusia maksudnya. Itu salah. Bukan dia ada untuk aku ada untuk dia. Jangan terbalik. Jadi ayat-ayat yang tadi saya kemukakan itu, saudara, menunjukkan bahwa apa gunanya kita memiliki segala keindahan, tapi kalau kita tidak memiliki Allah, lebih dari segala keindahan. Tidak memiliki Allah artinya kematian, kehilangan nyawa. Kematian di sini pasti maksudnya bukan hanya kematian jasmani, tetapi kematian kedua, yaitu lautan atau danau api. Lautan atau danau api. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 14, saudaraku sekalian. Keterpisahan dengan Allah itu kematian kekal. Dan kita harus memandang ini sebagai satu-satunya ancaman dalam hidup. Tidak ada yang boleh dianggap sebagai suatu ancaman dalam realitas hidup ini selain terpisah dari Allah. Kalau orang menganggap ada ancaman lain selain dari Allah, tidak mungkin dia sepenuh hati memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tidak mungkin. Dia pasti masih menyisakan sesuatu untuk yang dia takuti. Saya manusia seperti saudara loh, yang juga mengalami kegagalan dan kesalahan dalam berrelasi, berinteraksi dengan Allah. Jadi saya bisa bicara ini, kalau ada sesuatu yang saya takuti, maka sesuatu itu akan mengurangi rasa hormat dan takut saya kepada Allah. Takut kurang bahagia, berusaha untuk punya uang sebanyak-banyaknya, harta selimpah-limpahnya. Merasa kurang bahagia kalau tidak memuaskan daging, nah kita puaskan daging kita. Rusak, saudaraku. Jadi tidak ada ancaman dalam hidup ini kecuali berpisah dari Allah. Ayo kita mulai itu. Memang agak terlambat saya menghayati hal ini, tapi masih dapat. Syukur saudara yang masih muda bisa mengerti hal ini. Jangan takut kepada apapun yang bisa membunuh tubuh. Lalu dikatakan di situ, yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Artinya tidak ada kelanjutannya. Itu tadi dikatakan ya oleh Lukas di dalam Lukas 9 ayat yang ke-25. Terpisah dari Allah artinya tidak menjadi anggota keluarga kerajaan surga bagi umat pilihannya. Atau tidak menjadi anggota masyarakat kerajaan surga. Dan orang-orang ini tempatnya di lautan api. Mestinya kita memandang itu ancaman. Satu-satunya. Pokoknya kalau bicara soal api kekal, waduh, kita gentar, saudara. Mesti gentar, saudara. Jadi seperti psikopat kita. Kalau sudah dengar api kekal, ngeri. Tetapi hari ini banyak orang yang tidak takut terhadap kenyataan terpisah dari Allah ini. Mestinya kita itu jadi paranoid gitu loh kalau mendengar api kekal. Wow, enggak. Yang ini jangan. Yang lain please deh, apapun kita hadapi. Yang itu jangan. Enggak boleh. Ngeri, saudara. Kalau
Kalau seseorang tidak takut terhadap kenyataan keterpisahan dengan Allah, ia juga tidak memiliki perasaan takut secara proporsional kepada Allah. Walaupun kelihatannya dia santun, beretika, orang Kristen yang baik, mungkin juga kalau seorang aktivis gereja atau pendeta nampak rohani. Dan banyak orang Kristen yang tidak takut terhadap realitas keterpisahan dari Allah ini. Mereka lebih takut kepada banyak hal sehingga demi segala kepentingan dan kesenangan mereka mengorbankan perhatian yang seharusnya diberikan untuk perkara-perkara rohani guna menjadi anak-anak Allah dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ya. Dari cara dia menghargai uang, menghargai harta, dari perilakunya menunjukkan dia tidak takut akan Allah secara patut. Kalau dia santun ya karena tidak mau dianggap tidak bermoral di mata masyarakat, ya karena tidak mau masuk penjara, dimusuhi orang dan lain-lain. Tapi tidak takut dimusuhi Allah, atau kalimat yang tepat, tidak takut menjadikan dirinya musuh Allah karena percintaan dunia itu permusuhan dengan Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Ini berlaku untuk siapa saja ya saudara. Anda aktivis, pendeta, teolog, jangan merasa Anda ini manusia lain, spesies beda. Enggak, Anda sama, saya ini juga sama. Jangan kita sudah berteologi merasa kita ini sudah beda dengan manusia yang tidak berteologi. Nah faktanya Anda lihat orang-orang berteologi, kelakuannya. Dari media sosial saja kita lihat perkataan-perkataan itu bukan perkataan yang pantas untuk anak Allah yang agung. Nih kita tidak maksud untuk melukai siapapun, kita jangan ikut-ikutan, kita diam. Diam saja. Nanti di pengadilan baru dibuka. Ya. Jika berlarut-larut orang tidak memiliki takut akan Allah secara benar, ia tidak pernah sungguh-sungguh membutuhkan keselamatan. Bagaimana menjadi manusia yang dikembalikan ke rancangan semula dan menjadi seorang yang benar-benar berkenan. Saya sering memberitahukan kepada saudara, yuk kita belajar simulasi. Seakan-akan kita ada di hadapan tahta Allah. Lakukan itu. Waktu-waktu kita berdoa, kita menghadap Allah. Kira-kira masih enggak ada dosa yang tersimpan? Kalau ada takut kita. Ngeri saudara, ngeri. Ngeri kalau di hadapan Allah kita masih memiliki dosa atau hati kita berbagi kepada kita bagi kepada yang lain. Aduh ngeri saudara. Apapun bukan harta dunia, jauh saja kebanggaan, kesombongan, kebanggaan terhadap gelar, kebanggaan terhadap jabatan, itu semua itu membuat kita tidak bulat utuh mengasihi Allah, tidak bulat utuh menghormati Allah, tidak bulat utuh takut akan Allah. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk simulasi di hadapan Allah itu, akhirnya pasti di ujung maut pun tidak pernah memiliki perasaan takut yang benar. Sudah di ujung maut ini, tidak mampu memiliki perasaan takut yang benar. Baru nanti di hadapan pengadilan gemetar hebat. Tapi sudah terlambat. Terbuang ke dalam kegelapan abadi. Baru menyadari betapa agung, mulia, besar, kudus, dahsyat Allah itu. Baru menyesal mengapa ketika di dunia tidak menghormati dia, tidak mengasihi dia, tidak takut akan dia dan tidak membela Tuhan segenap hidup. Bahkan jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta pun hanya karena nafkah dan rezeki. Ngeri saudaraku. Saya takut karena saya pendeta, jadi saya khotbah kepada diri saya sendiri ini.
Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus berkata begini, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10:28. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lukas 12 ayat 4. Tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Artinya tidak ada keberlangsungannya di kekekalan. Jadi kalau kita menghadapi orang menjahati kita, oke, jangan membalas. Wes, enggak apa-apa, wes. Bisa apa sih kamu? Paling kamu bisa membunuh aku, merusak nama baikku, monggo, wes, aku enggak balas. Kalau kita melihat gerak radikalisme di sekitar kita, bisa membuat kecut, miris hati orang-orang Kristen. Jangan takut. Dulu penganiayaan zaman Roma lebih dahsyat. Orang Kristen tetap setia kok. Nggak usah ikut-ikut, diam. Jangan komentar di media sosial. Diam. Kalau Anda komentar, sampaikan firman tanpa bertendensi nyerang siapa-siapa. Bagus. Memberkati. Nah, itulah tugas kita untuk menyampaikan suara kebenaran. Men-share Truth ID ini juga bagian dari membagikan kebenaran. Men-share Truth ID. Anda men-subscribe Truth ID. Anda menekan gambar loncengnya. Anda memberi tanda like. Supaya kita dapat notifikasi yang baik dari pihak YouTube. Ini perang. Perang melawan ketidakbenaran. Banyak gereja hanya bicara berkat, persembahan uang, mujizat. Loh, ini prinsip loh. You dapat mujizat, mati juga loh. You dapat jalan keluar dari masalah ekonomi, masalah rumah tangga, mati juga loh. Bukan saya mengajak Anda fatalistik. Justru saya mengajak Anda untuk hidup. Sebab kalau Anda hanya terfokus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan masalah-masalah fana, itu yang fatal. Fatal. Bodohnya manusia tidak mencari yang memiliki keberlangsungan di dalam kekekalan. Perhatiannya hanya pada hal-hal fana kehidupan di bumi ini. Maaf ya, ini standar binatang, hewan. Mari makan, minum, besok kita mati. Ya itu kodok, kucing, monyet, anjing, babi, sapi, kambing. Sejenisnya. Manusia punya kekekalan loh. Sayang manusia mau menghiasi dirinya dengan arloji mahal, baju bagus, dan lain sebagainya. Tapi tidak mendandani manusia batiniahnya. Lukisan akhir hidupnya nanti, wah tidak indah. Makanya kita belajar melukis setiap hari. Melukis pikiran perasaan Tuhan. Gagal buang. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan kok, lukisan lagi. Serius ya? Nah, makin bagus lukisan kita. Waktu kita meninggal, kita membawa lukisan yang indah di mata Allah. Nah, orang-orang Kristen ada yang berpikir yang penting percaya Yesus masuk surga. Saya hari Jumat mengkhotbahkan mengenai hal pengampunan. Kalau orang tidak mengampuni, tidak diampuni Tuhan juga. Artinya kamu kalau tidak baik, kamu tidak bisa selamat. Memang keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, itu amin. Tapi orang yang tidak baik tidak selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi orang tidak baik tidak selamat. Justru keselamatan supaya kamu menjadi baik menurut ukuran Tuhan atau sempurna. Ya mesti belajar. Maka saudara ikuti terus Truth ID dan banyak kebenaran yang saudara akan terima. Kita jujur melihat ada monster-monster dalam diri kita ini, saudara. Dan kita lihat banyak orang yang masih
menyimpan, menghidupi monsternya. Kejam terhadap sesama, puas kalau bisa menyakiti orang, puas. Orang-orang yang melempar kalimat di media sosial yang diarahkan ke orang tertentu atau ya kadang-kadang terselubung, itu orang sakit jiwa. Seneng tuh orang, seneng dia menyakiti orang. Yang tidak segan merugikan, tidak segan merusak nama baik orang lain. Belum materialistis, mencari kehormatan, kenyamanan hidup, ingin dianggap sebagai orang penting, senang dianggap terhormat. Yang semua itu dasarnya egosentris, bukan teosentris. Kalau orang menyerahkan hidup sepenuhnya, dia teosentris. Jadi kalau saudara masih termasuk orang-orang macam ini, yang senang bisa melukai orang, bisa mengkritik lalu orang nyut gitu, bisa menikam orang nyut, wah, seneng tuh gitu, rasain loh gitu, bisa rasain loh. Nah, saya dulu juga begitu, tentunya bisa ngerti kalau menyakiti orang sampai sakit itu kita berkata, iya rasain, sakit kan? Orang begini nggak masuk surga. Yang masih menghargai harta kekayaan, oh nggak bisa. Kamu anggap Tuhan itu murahan. Kasihan. Tapi kalau kita mau menyadarkan mereka kadang-kadang sudah nggak bisa. Udah terlalu jauh rusaknya. Nggak bisa. Aduh nggak ngerti nih saudaraku. Dan mereka orang-orang baik sebenarnya tapi nggak ngerti. Ini juga dulu saya waktu melayani tidak setegas hari ini. Sehingga belum sempat menyeberangkan orang karena aku sendiri belum nyebrang waktu itu. Sekarang kita sudah menyeberangkan hati kita, sudah punya terobosan di mana ada hartamu di situ, hatimu berada. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki Allah, sumber segala keindahan itu, yang juga artinya memiliki kehidupan. Rumusnya seperti yang tadi saya kemukakan, kita tidak pernah memiliki Allah sampai kita dimiliki oleh Dia sepenuhnya. Saya takut juga saudara, merasa sudah menyerah padahal belum. Takut juga saudara, saya juga takut. Merasa sudah memiliki Allah padahal belum. Dimiliki Allah sepenuhnya artinya hidup hanya untuk kepentingannya. Saudara, Allah memang menghendaki agar kita menjadi milik Dia, agar roh kita yang akan diberi tubuh kebangkitan, agar roh kita yang diberi tubuh kebangkitan nanti suatu hari kembali kepada Allah dan tidak terbuang ke dalam dapur atau lautan api. Maaf, danau ya. Danau atau lautan api ya. Tuhan tidak ingin itu saudaraku. Tetapi Allah tidak memaksa. Nah ini. Aduh, kadang-kadang Allah seperti tidak ada saudara. Nah seberapa kita berani mempercayai Allah yang agung itu. Rumit tapi bisa kita tembus. Allah tidak memaksa. Kalau seseorang masih berkeras memiliki dirinya sendiri, berarti memberi diri kepada pihak lawan atau pihak musuh, Allah membiarkan. Ya tentu saja Allah akan memberi peringatan-peringatan sebelumnya saudara. Jadi kita harus memilih. Nah, salahnya banyak orang Kristen adalah merasa sudah memilih Tuhan karena jadi Kristen. Memilih Tuhan itu kalau engkau menyerahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Nah, apa itu menyerahkan seluruh hidup? Nah, ini kita baru ngomong terus. Dan minggu depan Anda ikuti khotbah ini supaya lengkap. Tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh. Harus lengkap, saudaraku. Seperti saya mengatakan, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi kalau tidak berbuat baik, engkau tidak selamat. Nah, itu kan saya jelaskan hari Jumat sudah 5 kali pertemuan atau lebih.
Jadi kalau dipotong saja kalimat ini jadi sesat saya dipandang. Enggak boleh ya. Oke. Kita harus memilih. Dan seharusnya kita merasa terhormat dapat memiliki, maksud saya merasa terhormat bisa dimiliki oleh Allah. Kita itu tidak bisa dimiliki oleh Allah loh kalau yang mulia Yesus Kristus tidak mati di kayu salib. Kita bisa dimiliki Allah itu terima kasih. Nah kalau kita tidak dimiliki oleh Allah, dimiliki siapa? Milih siapa kita kalau tidak dimiliki Allah? Seharusnya kita merasa terhormat. Dan itu sebuah anugerah dapat dimiliki oleh Allah. Karena Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia, maha kudus. Yang dahsyat itu berkenan memiliki hidup kita sepenuhnya. Ingat ya, harus diingat. Kalau seseorang tidak dimiliki oleh Allah, itu berarti dimiliki oleh musuh atau lawan Allah. Sebab seseorang tidak bisa berdiri di dua wilayah. Harus memilih salah satu. Terang tidak bisa dipersekutukan dengan gelap. Seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita harus memilih. Nah, salahnya banyak orang itu merasa sudah memilih Allah karena menjadi Kristen. Udah. Apalagi kalau sudah jadi aktivis gereja. Apalagi jadi pendeta, udah merasa makhluk lain, udah yakin dah dimiliki Allah, yakin masuk surga. Padahal saudaraku, ini bukan mau jelekin siapa-siapa atau karena kepahitan. Sedih ya, sedih. Sudah pendeta, sudah doktor saja, aduh ucapannya, tindakannya. Aduh, sampai kadang-kadang saya jadi agak menyesal. Mengapa saya membangun STT ya? Kalau nanti bisa menghasilkan orang-orang macam ini. Wah, ngeri saudara. Waduh, sudah capek, biaya tinggi, lalu yang dihasilkan orang-orang yang cakap bicara, cerdas mengkritik, kejam melukai orang, sampai tingkat memfitnah. Ngeri saudara, ngeri. Aduh, ngeri saudara. Jangan sampai kita begitu. Waduh, ngeri saudara. Ayo kita periksa diri kita. Kita harus memilih Tuhan. Dan memilih Tuhan itu ada harganya. Seluruh hidup kita. Kalau kita memilih Tuhan, kita buang semua monster. Kita memilih Yesus untuk kita kenakan dalam hidup ini. Saya mengajak saudara untuk berpikir satu hal. Jangan pulang sebelum seperti Yesus. Jangan mati sebelum seperti Yesus. Saya juga takut kalau menghadap pengadilan Tuhan nanti, jangan aku belum mengenakan hidupnya. Nah, Anda mungkin berkata, Pak Eras jangan bikin ayat Alkitab sendiri dong. Oh, nanti dulu. Matius 5 ayat 21, maksud saya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa tidak dikenal oleh Tuhan. Buang. Artinya yang melakukan kehendak Bapa standarnya Yesus. Makanya kita ngotot. Doa saya hari-hari terakhir ini juga saya jadikan satu lagu yang belum saya ajarkan. Nanti pemain musik bisa stres ya. Saya mengatakan begini. Aku beranikan diriku. Tidak minta apapun. Kecuali satu. Untuk diriku sendiri. Menjadi anak kesukaan Bapa. Ini dipicu oleh persoalan adik saya yang sakit. Sudah punya penyakit penyerta, kena COVID lagi. Selesai. Adik paling kecil, paling bungsu yang dititipkan mama papa saya kepada saya. Jadi kalau saya ingat papa mama saya jadi
susah, ini harus tanggung jawab saya, berapapun biayanya. Karena pagi harinya waktu saya tidur, saya mendengar suara Eras, saya bangun, saya melompat, bukan bangun, melompat. Istri saya ada di situ, tanya, apa yang terjadi malam itu? Pagi, menjelang pagi. Istri saya berkata, ada apa Pak? Karena saya bukan bangun saja, tapi berkata, hah? Gitu. Baru saya buka HP saya, masuk rumah sakit, masuk ruang ICU. Jadi seakan-akan suara itu bisa orang tua kami, toh, adikmu toh, meninggal. Saya tidak, dulu dia pernah sakit, saya menangis, Tuhan sembuhkan, oh Tuhan, tolong. Kali ini enggak. Aku berkata, Tuhan, aku tidak mau mengganggu kebijaksanaan-Mu. Engkau tahu keinginanku, tapi tidak kulepaskan dalam doa. Aku tidak mau mengganggu kebijaksanaan-Mu. Pokoknya nekat. Aku beranikan untuk tidak minta apa-apa kecuali bagaimana aku menjadi anak kesukaan-Mu. Coba kalau anak-anak muda berani berkata begitu. Kamu akan menjadi bukan dahsyat, tapi dahsyat. Karena Allah tahu yang kita butuhkan. Tidak usah minta pun dia memenuhinya. Matius 6 ayat 34. Dia tahu kamu membutuhkannya. Matius pasal 6 ayat 32 sampai 34. Kita harus memilih Tuhan. Dan kalau memilih Tuhan kita mengenakan hidupnya. Jadi kalau orang perilakunya masih suka-suka sendiri, dia memiliki dirinya sendiri loh. Dia tidak bisa dimiliki oleh Tuhan loh. Nah itu kan kita begitu semua dulu. Sekarang baru mau belajar dimiliki Tuhan. Tentu saja kalau kita memberi diri untuk dimiliki Tuhan bukan bermaksud mau menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Percaya itu bukan berarti dapat menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Aku percaya kepadamu Tuhan sembuhkan. Aku percaya kepadamu Tuhan tunjukkan mujizat. Itu tidak dewasa. Percaya bukan berarti dapat menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Percaya itu berarti hidup untuk kepentingan Tuhan. Jadi kita sekarang harus mengisi percaya dengan benar. Kalau dulu tahu kita, aku percaya Tuhan. Di balik itu kita mau, engkau punya kuasa, engkau punya mujizat, bisa, lebih hebat dari dukun dan kuasa manapun. Dulu, sekarang kita harus dewasa mengatakan, aku percaya padamu, aku berserah, mau diapakan silahkan. Dan ingat, dimiliki Tuhan itu terhormat. Nah banyak orang tidak mampu mengerti betapa mulia, agung, besar, kudus Allah itu. Melampaui yang dapat kita pikirkan. Melampaui yang dapat kita duga. Mengerikan kalau kita terlambat menghayati itu. Baru nanti ketika di hadapan tahta pengadilan Allah baru mengerti dahsyatnya Allah, baru gemetar, tapi terlambat. Kurang ajar waktu di bumi ini. Baru menyesal. Jadi sejak kita hidup di bumi, kita harus memperlakukan dia, menempatkan dia secara patut dalam hidup kita. Dan menempatkan diri kita di hadapan Allah secara patut pula. Jadi ketika seseorang menyadari kedahsyatan Allah di hadapan pengadilannya nanti, artinya baru menyadari kedahsyatan Allah, dia akan sangat menyesal. Makanya kenapa saya anjurkan Anda berdoa minimal 30 menit. Rasakan kedahsyatannya. Yang tidak bisa diajarkan lewat tulisan literal khutbah atau kata-kata lisan yang kau dengar. Kau harus berhadapan langsung dengan Tuhan, baru kau bisa mengerti. Dia hidup, dia nyata, dia bisa dialami. Makanya teolog itu bisa menjadi tambah bodoh. Kenapa? Karena merasa dia mengenal Allah dari ilmunya. Allah itu bukan sereletan doktrin yang ditulis di dalam buku. Dia berpribadi
yang harus dialami. Mengapa tidak mengabdi kepada yang maha agung, Allah pemilik segala sesuatu dan pemilik kehidupan ini sejak di bumi? Orang tuh gak berani percaya kalau pasrah menyerah itu untung. Maksudnya apa pasrah menyerah? Bukan udah putus asa, punya masalah gak bisa diselesaikan, sakit mau mati baru wes pasrah. Bukan. Aku mau melakukan apa saja yang kau kehendaki, bukan apa yang ku kehendaki. Telah banyak waktu yang kita gunakan hanya untuk mencari kesenangan kita sendiri, sehingga agenda hidup kita hanya tertuju kepada kepentingan diri kita sendiri. Dan hal itu membutakan, menumpulkan pengertian kita untuk menangkap apa yang dikehendaki Allah dalam hidup ini. Saya kasih tahu satu hal. Anda ngerti atau enggak saya ngomong saja. Segala sesuatu yang kita bisa berikan kepada Allah hari ini tidak sebanding dengan keselamatan yang Allah berikan. Pasti orang berkata amin. Oke, tapi Anda lakukan itu enggak? 2. Segala sesuatu yang kita berikan kepada Allah tidak sebanding dengan kebesaran keagungannya. Enggak sebanding. Anda kalau mau berikan satu gift untuk seorang gubernur, nggak cukup sepeda bukan? Anda punya kekasih berulang tahun, Anda mau beli berlian kayak liontin kayak, ngerti nggak? Nggak ada yang cukup untuk yang maha agung. Kita punya 1000. Kita berikan 1000 nggak cukup, 10.000 nggak cukup, 1 miliar nggak cukup, 1 triliun nggak cukup untuk Allah yang besar. Kita punya 1000, kita hanya berikan 10. Dasar, nggak takut akan Tuhan, saudaraku. Itu juga saya lakukan, maka saya bisa bicara begini. Coba kita jujur meneliti diri sendiri. Jangan, oh setuju bagus, virus khotbahnya bagus ya, keras aku seneng. Nggak butuh pujian, virus khotbahnya keras aku seneng. Bukan, engkau melakukan itu. Saya mengerti bahwa dengan menyampaikan firman yang tidak populer ini, yang terkesan juga malah dianggap utopis, seperti mimpi berlebihan, lebay atau apa begitu. Saya menghadapi tantangan yang pertama diri saya sendiri, bagaimana saya harus mewujudkannya. Lalu tidak banyak orang yang pasti mau mengikut karena dianggap ini kok lain ya. Ini Injil yang benar. Anda sudah jauh meleset, Anda sudah jauh menyimpang. Anda tidak saya katakan sesat, tetapi Anda tidak sesuai dengan Injil yang murni. Injil yang murni itu sederhana, prinsipnya menjadi seperti Yesus, titik. Kurang dari itu salah. Jangan sampai kita di hadapan Allah yang maha mulia baru sadar kedahsyatannya. Kita baru menyesal mengapa kita tidak mengabdi kepada Allah segenap hidup. Kita sibuk dengan banyak kesenangan, dengan keinginan mata punya ini punya itu, sibuk dengan kehausan kehormatan manusia. Mengabdi kepada Allah itu berarti berusaha untuk melakukan segala sesuatu demi kesukaan perasaan Allah. Ya tentu dengan mengasihi sesama dan berusaha untuk membuat sesama kita menyukakan hati Allah juga seperti yang kita lakukan. Jadi pelayanan hanya membuat seseorang diberkati secara materi, hanya karena kesembuhan, karena mujizat, itu tidak membawa orang menjadi anak-anak Allah dan tidak membuat orang Kristen menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Wah, kalau begitu sesat dong Pak. Ya terserah you nilai deh. Meleset, tidak jahat, meleset. Tetapi itu dibutuhkan banyak orang Pak. Ya,
Paulus mengatakan, kalau aku mencari perkenan manusia, aku bukan hamba Allah. Paulus mengatakan, ikuti teladanku. Jadi bagaimana kita memiliki standar hidup seperti Paulus? Dan Paulus ikut teladan Tuhan Yesus, guru dan Tuhannya, guru dan Tuhan kita juga. Jadi pelayanan adalah usaha untuk mengubah manusia dapat menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula, yang dapat menyukakan hati Allah. Ini yang penting. Di tengah-tengah suasana dunia kita makin jahat ini, saudara, terjadi penampian. Yang jahat tambah jahat, yang suci tambah suci, tapi sedikit sekali. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman di bumi? Amin.